mencari Dia. Nah, inilah temanya saudara ya. Cara pandang kita terhadap Yesus Kristus menentukan apa yang kita terima dari Dia dan menentukan bagaimana kita menerima dari Dia. Jadi itu sangat menentukan, karena cara pandang kita menentukan iman kita. Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Percaya terhadap siapa? Percaya terhadap Dia. Dan bagaimana kita mempercayai Dia, bagaimana cara pandang kita terhadap Dia, itulah yang menentukan bagaimana kita menerima berkat dari Dia. Berkat apa yang kita terima dari Dia ditentukan oleh cara pandang kita, ditentukan oleh iman kita, ditentukan oleh kepercayaan kita terhadap Dia, saudaraku. Nah, mari kita lihat di sini di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-13. Saya baca dari ayatnya yang ke-53. Matius 13 mulai dari ayat 53. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, Ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadah mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah Ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana Dia peroleh semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Nah, saudara, lihat di sini apa yang terjadi di negeri asalnya, yaitu Nazaret. Nazaret itulah tempat di mana Yesus dibesarkan, sehingga Dia sering dijuluki orang Nazaret. Dan dari situlah munculnya kata Nasrani, saudaraku. Yesus orang Nazaret. Maka Kristen sering diidentikan dengan Nasrani, artinya pengikut Yesus orang Nazaret, Nasrani. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa orang-orang di Nazaret ini tidak menerima Yesus. Bagaimana pandangan mereka terhadap Yesus? Bukankah Ia ini tukang kayu? Nah, inilah pandangan mereka terhadap Yesus. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yunus, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana Dia peroleh semuanya itu? Nah, apa yang mereka percaya ini benar, saudara. Tidak salah. Dia adalah anak tukang kayu, karena Yusuf adalah tukang kayu. Ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya ada yang bernama Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Karena setelah kelahirannya, ibunya melahirkan adik-adiknya ini. Dan dikatakan, bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Nah, inilah kepercayaan mereka terhadap Yesus. Tidak lebih daripada itu. Hanya sebatas Dia anak tukang kayu, hanya sebatas Dia anak Maria, hanya sebatas Dia saudara-saudaranya ada yang bernama Yusuf, Simon dan Yudas, dan saudara-saudara perempuannya ada bersama-sama dengan mereka. Hanya sebatas itulah pandangan mereka terhadap Yesus. Hanya sebatas itulah kepercayaan mereka terhadap Yesus. Mereka hanya melihatnya sebatas itu, saudara. Sehingga apa yang dikatakan di sini, dan karena lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Artinya bagaimana, saudaraku? Mereka tidak mempercayai Dia sebagai Tuhan. Mereka tidak bisa mempercayai Dia sebagai Tuhan, sebagai Allah yang datang dalam rupa manusia. Mereka
yang maha ajaib. Tidak ada sesuatu yang mustahil baginya. Itu yang mereka tolak. Kalau sebagai anak Maria mereka terima. Sebagai tukang kayu bapaknya mereka terima. Saudara-saudaranya ada bersama-sama dengan mereka. Mereka terima, mereka akui. Tapi apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Keberadaannya sebagai Allah, keberadaannya sebagai Tuhan, keberadaannya sebagai juru selamat, keberadaannya sebagai Allah yang tidak ada yang mustahil baginya. Itulah yang mereka tidak bisa terima. Itulah yang mereka tolak, saudaraku. Siapa yang terjadi di negeri Nazaret? Tidak banyak terjadi mujizat-mujizat. Karena lebih banyak orang yang tidak percaya kepada keilahiannya, kepada ketuhanannya, kepada kemahakuasaannya. Makanya judul khotbah saya ini, cara pandang kita terhadap Yesus menentukan apa yang kita terima dari dia. Itu sebabnya kita harus memandang dia dengan iman bahwa dia adalah Allah yang penuh kuasa. Melihat dia sebagai Tuhan yang hadir senantiasa bersama-sama dengan kita. Dan dia adalah juru selamat kita. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Apapun masalah dan pergumulan kita di dalam Yesus dapat diselesaikan. Saudara harus yakin itu. Saudara harus percaya itu. Saudara harus percaya bahwa dia adalah penyembuh ilahi yang ajaib. Sehingga saudara bisa disembuhkan. Kalau seseorang hanya percaya dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, maka dia dilepaskan dari neraka dan dia masuk surga. Banyak saudaraku, orang hanya percaya Yesus sebagai juru selamat dan tidak percaya bahwa dia adalah penyembuh mereka. Banyak orang hanya percaya dia sebatas Tuhan dan juru selamat dan tidak percaya dia sebagai Allah, penyedia kebutuhan-kebutuhan mereka. Maka dia tidak akan mengalami itu. Ini sebabnya saudara dan saya harus mempercayai dia seutuhnya. Jangan hanya sebagian-sebagian. Ya, jangan hanya karena kata orang. Ayub pernah berkata, saudaraku, selama ini aku hanya mengenal Tuhan dari kata orang saja. Apa artinya kata orang? Kata orang tidak selalu sepenuhnya benar dan tidak selalu sepenuhnya lengkap. Tapi kata Tuhan, kata firman Tuhanlah yang sepenuhnya utuh, yang sepenuhnya lengkap. Dan Yesus mau saudara dan saya mempercayai dia sebagaimana dia adanya. Sebagaimana dia adanya. Dan bagaimana kata firman Tuhan sebagaimana dia adanya. Seperti itulah saudara dan saya harus mempercayai dia. Mari kita lihat bagaimana Yesus mau saudara dan saya memandang dia. Saudara dan saya beriman dan mempercayai dia. Dan kitab Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-38, saudaraku. Supaya kita mempercayai dia seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Dalam kitab Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepadaku, apa artinya saudaraku? Siapa saja, tidak ada batasannya, tidak ada klasifikasinya, ya, tidak ditentukan orang apa suku apa dan bagaimana keadaan pendidikannya atau status sosialnya. Tapi dia berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Ini yang Yesus mau saudara dan saya mempercayai dia. Bukan seperti kata orang, bukan seperti kata pendeta sana, kata pendeta sini, tapi seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Apa yang terjadi saudaraku kalau kita mempercayai dia seperti yang dia mau, seperti yang dikatakan oleh kitab suci? Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa itu aliran-aliran air hidup? Inilah berkat Tuhan seutuhnya. Di dalam aliran-aliran air hidup ini saudaraku, seluruhnya tersimpul keberadaan Tuhan, kuasanya dan berkatnya ada di dalam aliran-aliran air hidup ini kepada setiap orang yang mempercayai dia seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Itu maka percaya dia seperti yang dikatakan oleh kitab suci, saudara. Ya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Bagaimana kitab suci berkata-kata
mempercayai Yesus anak Maria. Dia hanya mempercayai Yesus yang memiliki saudara bernama Yusuf, Yakobus, ya, dan ada saudara-saudaranya perempuan. Orang yang demikian tidak bisa diselamatkan, dan orang yang demikian kepercayaannya tidak bisa menerima berkat dari Tuhan Yesus, tidak bisa menerima kuasa dari Tuhan Yesus, saudaraku. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, bukan dikatakan jika engkau mengaku Yesus adalah anak Tuhan kamu, anak Maria. Tidak, saudaraku. Tidak ada faedahnya, tidak ada dampaknya apapun terhadap seseorang yang mempercayai dia hanya sebatas anak Maria, hanya sebatas anak Yusuf tukang kayu, hanya sebatas saudara-saudara daripada Yusuf, Yakobus, dan saudara-saudara perempuannya yang lain. Tidak ada faedahnya, saudaraku. Tapi biarlah kita mempercayai dia seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Jika kau mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Apa artinya diselamatkan, saudaraku? Dibebaskan, dimerdekakan, dan mendapatkan janji-janji Tuhan. Itu maka percaya semua janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Jangan saudara hanya percaya satu janji Tuhan, tapi percaya semua janji-janji Tuhan yang telah diberikan melalui korban Yesus di kayu salib kepada kita, dan semuanya dia telah selesaikan kepada kita, saudara. Percaya semua dosa kita telah dia hapus oleh darahnya. Itu firman Tuhan katakan. Kalau seseorang tidak mempercayai seperti itu, berarti dia tidak mempercayai Yesus sebagaimana kitab suci berkata. Sebagaimana kitab suci berkata, dalam kitab Ibrani dikatakan oleh satu korbannya di kayu salib, kamu telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Berarti saudara dan saya harus mempercayai bahwa saudara adalah orang yang telah dikuduskan Tuhan. Apa perlu berulang orang? Tidak. Satu kali untuk selama-lamanya. Itu pun tidak perlu lagi saudara berdoa, kuduskan aku Tuhan, kuduskan aku Tuhan. Ya. Kenapa? Karena oleh korbannya dalam kitab Ibrani, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Itu saudaraku. Itu sebabnya kita perlu bersyukur sebagai orang kudus Tuhan. Dia yang telah menguduskan kita, dia yang telah membenarkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Oleh sebab itu milikilah cara pandang yang benar, sebagaimana kitab suci katakan tentang Yesus Kristus. Saudara perlu percaya bahwa dia Allah yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita. Dia berkata, aku datang supaya kau mempunyai hidup dan mempunyainya dengan segala kelimpahan. Jangan kita jawab bagaimana caranya Tuhan memenuhi kebutuhan saya. Sama seperti perempuan di pinggir sungai sumur Yakub. Bagaimana kau bisa mengeluarkan air dari dalam sumur ini? Sumur ini amat dalam dan engkau tidak punya timba. Coba saudara perhatikan. Coba saudara nilai bagaimana kepercayaannya terhadap Yesus. Dia bilang, bagaimana kau bisa mengeluarkan air dari sumur ini? Sumur ini amat dalam dan engkau tidak punya timba. Itulah awalnya kepercayaannya saudaraku sebelum dia mengenal siapa sebenarnya yang ada bersama dengan dia. Tapi Yesus berkata kepadanya, kalau orang yang minum air dari sumur ini, dia masih haus lagi. Tapi seseorang yang menerima air yang diberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dari dalam hatinya akan memancar-mancar air kehidupan. Wah, perempuan seperti tadi rindu sekali, saudara, untuk mendapatkan air kehidupan yang dijanjikan oleh Yesus. Dan pikirannya masih secara jasmani, supaya aku tidak capek-capek lagi nanti ngambil air ke sumur ini. Seperti itu dia berpikir. Padahal air yang dijanjikan Yesus bukan air semacam itu, tetapi air yang supernatural, air surgawi, air yang penuh kuasa dan ajaib. Lalu waktu dia berkata, berikanlah air yang seperti itu
Yesus berkata, pergi, panggil suamimu kemari. Oh, baru dia terkejut, saudara. Baru dia terkejut. Pak, ini bukan manusia biasa. Karena dia tahu rahasiaku. Dia tahu rahasia-rahasia kehidupanku. Ya. Dia berkata kepada Yesus, bukankah engkau Mesias, katanya? Apa jawab Yesus? Dialah yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wah, setelah mendengar kata Yesus, langsung dia tahu bahwa siapa yang ada di hadapannya. Orang yang ada di hadapannya adalah Mesias. Mesias artinya Allah menyelamatkan, saudaraku. Allah yang datang ke bumi menyelamatkan. Itulah artinya Mesias. Lalu dia cepat-cepat pergi ke kampungnya. Ayo kita pergi ke sana. Aku telah bertemu seseorang. Dia itu adalah Mesias. Karena dia dapat menyingkapkan rahasia kehidupanku. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Benar-benar perempuan Samaria itu tidak disebutkan namanya, hanya disebut perempuan Samaria menerima air kehidupan dari Yesus. Hidupnya berubah. Dan dikatakan dalam Alkitab, seluruh penduduk Samaria itu datang kepada Yesus. Dia menjadi penginjil yang hebat seketika. Itulah kuasa kepercayaannya kepada Yesus yang benar, saudaraku. Imannya yang benar kepada Yesus. Dia tahu dia adalah Mesias. Dia berubah hidupnya. Nah, saudara dan saya, milikilah kepercayaan yang benar seperti yang dikatakan oleh kitab suci tentang Yesus Kristus. Percaya dia sepenuhnya. Percaya dia penyembuh, saudara. Percaya dia penyedia kebutuhan saudara. Percaya dia perlindungan kita, saudara. Percaya dia penjaga kita. Percaya dia dalam seluruh aspek hidup kita. Percaya dia penyedia hari depan kita, saudara. Itulah Yesus, Allah yang Maha Kuasa, yang pernah datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Saudara mempercayai kedatangannya dalam rupa manusia, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Hari ini percayailah dia. Sekarang dia ada di surga. Dia berkata, segala kuasa ada di dalam tanganku, baik di surga maupun di bumi. Itulah Yesus. Jangan lagi saudara bayangkan dia sebagai bayi yang kecil hari ini. Jangan lagi saudara bayangkan imani dia sebagai Yesus yang tergantung di kayu salib. Dia tidak ada lagi di sana, saudaraku. Itu semua telah berlalu, tapi itu perlu kita percayai apa yang telah dia kerjakan 2000 tahun yang lalu. Tapi ingat, dia tidak ada lagi di sana. Hari ini dia ada di surga. Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Hadir. Dia berkata, walaupun dia ada di surga, dia ada bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya dia berkata, di mana saja 2-3 orang berkumpul karena namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Karena dia Allah, dia dapat hadir sekaligus di segala tempat. Kehadirannya tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah Allah, saudaraku. Dia hadir oleh rohnya bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya dia bisa menyertai saudara di segala tempat. Dia bisa menyertai kita pribadi lepas pribadi, sekaligus dimanapun kita berada. Karena dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang sukar di matanya. Kesukaran-kesukaran yang saudara dan saya hadapi, serahkan kepada dia. Hadirkan kepada dia. Hal-hal yang sukar bagi kita tidak sukar di mata Tuhan, saudara. Amin. Makanya bawa pergumulan kita kepadanya, serahkan kepadanya. Nyatakan nama Yesus dalam pergumulan-pergumulan kita. Sebutkan nama Yesus dalam situasi-situasi yang sedang kita hadapi. Situasi itu akan tunduk kepada nama Yesus, saudaraku. Itu sebabnya sebesar apapun tantangan pergumulan kita, saudara tidak usah takut, karena ada Yesus yang senantiasa hadir menyertai kita. Saudara lihat bagaimana seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, bagaimana cara pandangnya kepada Yesus. Aku percaya 1 jam saja ubahnya, aku sembuh. Dan dia terima apa yang dia percayai. Begitu dia jamah coba Yesus, dia sembuh. Berbeda dengan Yairus. Yairus anak
Bahwa dia sedang bertobat, dia terobos, dan dia langsung beritahu apa yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi kesusahannya. Dia beritahu kepada Yesus, Yesus, anakku sakit, ayo kita pergi ke rumahku. Nah, seperti itulah kepercayaannya, saudaraku. Ayo kita pergi ke rumahku, tumpangkan tanganmu kepadanya. Yesus berkata, ayo. Yesus ikuti imannya, saudara. Yesus ikuti imannya. Dan dia pergi di perjalanan. Di perjalanan ada orang yang 12 tahun sakit perjalanan. Dia jamah jiwa Yesus. Dan dia sembuh dari pendarahannya. Duluan lagi dia mendapat mujizat. Duluan lagi dia mendapat pertolongan daripada si Jairus tadi, saudara. Nah, begitu juga dengan seorang perwira yang memiliki hamba yang sakit. Dia minta Tuhan datang ke rumahnya. Tuhan berkata, ayo. Tapi sebelum sampai di rumahnya, mungkin beberapa langkah Yesus sudah berjalan. Dia berstop. Stop dulu, Yesus katanya. Tidak perlu, Yesus sudah datang ke rumah saya. Aku percaya satu katakan saja dari sini. Sepatah dua patah kata. Hamba itu sembuh. Aku percaya dia sembuh. Dan terjadilah kepadanya seperti yang dia percaya. Amin. Itu dia, saudara. Makanya milikilah iman pandangan kita terhadap Yesus yang benar, yang sesuai dengan kitab suci. Karena sebagaimana kita percaya, Yesus berkata seperti itulah kita terima. Sebagaimana saudara percaya, seperti itulah saudara terima. Makanya percaya dia sungguh-sungguh dengan benar. Jangan percaya dia secara negatif. Jangan percaya dia secara tidak benar, saudara. Jangan percaya dia hanya anak tukang kayu. Jangan percaya dia hanya anak Maria. Tidak ada dampaknya kepada seseorang untuk mempercayai dia sebagai anak tukang kayu. Itu sebabnya orang-orang Nazaret tadi tidak mengalami mujizat-mujizat Tuhan, tidak mengalami pertolongan Yesus karena ketidakpercayaan mereka. Karena seperti itulah pandangan mereka terhadap Yesus Kristus. Itu maka miliki pandangan yang benar terhadap dia. Miliki pandangan yang benar terhadap dia. Bahwa sekali saudara selamatkannya, saudara kekal keselamatannya. Dia berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepadamu, dan engkau pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Percayalah itu, saudara. Jadi kalau banyak orang berkata, banyak orang Kristen berkata, sekali selamat kita belum tentu selamat katanya. Berarti kepercayaan yang dia miliki tidak sesuai dengan kitab suci. Kitab suci berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu, dan engkau pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Saudara harus percaya kata pasti itu, saudaraku. Saudara harus percaya kata pasti itu. Pastikan hidup saudara tidak lagi masuk neraka. Pastikan hidup saudara tidak akan pernah lagi menjadi orang yang murtad. Kenapa? Karena dia sudah berjanji, aku memberikan hidup yang kekal kepadamu, dan engkau pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun dapat merebut engkau dari tanganku, katanya. Saudara telah ada di dalam tangan Yesus. Dia berkata, tidak ada satu kekuatan, tidak ada satu kuasa yang dapat merebut kita dari dalam tangannya. Kenapa kita tidak percaya hal itu, saudara? Maka sesungguhnya orang yang tidak percaya sekali selamat, selamat. Menurut saya sesungguhnya dia belum diselamatkan. Karena kepercayaan keselamatan yang diberikan Yesus itu sifatnya adalah kekal. Keselamatan yang diberikannya kepada kita kekal. Bukan hari ini selamat, besok lagi tidak selamat. Lalu melapor lagi, Tuhan selamatkan lagi aku, Tuhan. Selamat, besok lagi, sebulan lagi, wah aku udah tidak selamat lagi nih Tuhan. Terima lagi Yesus. Begitu berulang-ulang. Itu namanya kekristenan yang schizofrenia. Schizofrenia. Gila. Itu artinya, saudara. Itu maka miliki kepercayaan seperti yang Yesus inginkan. Barang siapa percaya kepadamu seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Orang yang tidak mempercayai Yesus seperti yang dikatakan oleh kitab suci, di dalam hatinya tidak akan mengalir aliran-aliran hidup. Yang ada adalah aliran-aliran kekhawatiran. Itu saudara, aliran-aliran kekhawatiran, aliran-aliran ketidakpastian. Hanya itu yang mengalir dalam hati
kepastian penyertaan Tuhan. Dia berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak ada persyaratan yang dia bilang. Tidak ada dia bilang kalau kau mesti begini, mesti begitu, baru aku menyertai kau sampai kepada akhir zaman. Perhatikan apa dikatakan Yesus. Dan ketahuilah, itu yang dikatakan. Saudara hanya perlu mengetahuinya, perlu mempercayainya. Orang-orang yang telah menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak ada yang berikan persyaratan-persyaratan, saudaraku. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kamu membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu 5 kali dalam setahun, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kamu berdoa 3 kali sehari, nggak ada seperti itu, saudaraku. Bukan berarti saudara tidak berdoa, bukan berarti saudara tidak beribadah, tapi jangan buat itu menjadi persyaratan bahwa saudara disertai Tuhan. Ada kalanya mungkin saudara tidak bisa berdoa seperti biasa karena ada sesuatu hal. Kalau dulu saudara berpikir, wah, aku ini tidak disertai Tuhan lagi. Kalau orang yang memberikan persyaratan-persyaratan agamawi seperti itulah, wah, hari ini aku tidak disertai Tuhan lagi. Hari ini muka Tuhan muram terhadap diriku. Makanya di dalam hidupnya senantiasa aliran-aliran ketidakpastian, aliran-aliran kekecewaan, saudaraku. Tapi Yesus berkata, percaya Dia, sebagaimana kitab suci katakan, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mari kita lihat di dalam kitab Ayub. Kitab Ayub pasalnya yang ke-42. Saya baca dari ayat kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, perkataan ini dia ucapkan setelah dia mengenal Tuhan dengan benar, setelah cara pandangnya terhadap Tuhan berubah, saudaraku. Ya, inilah cara pandang Ayub setelah dia mengenal Tuhan dengan benar. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itu sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, saudaraku, banyak perkataan-perkataan Ayub yang negatif. Banyak perkataan-perkataan Ayub yang seharusnya dia tidak ucapkan sebelum dia mengenal Tuhan, saudaraku. Sewaktu dia hanya mendengar dari kata orang saja tentang Tuhan, banyak perkataan-perkataan yang tidak seharusnya diucapkan. Banyak kepercayaan-kepercayaan yang seharusnya tidak dia percayai. Ya, makanya dia berkata setelah dia mendengar, setelah dia langsung tahu Tuhan sendiri, saudaraku. Dikatakan di sini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya dia dapat mengenal Tuhan secara benar. Maka dia berkata, aku mencabut perkataanku. Perkataan-perkataan yang pernah dia ucapkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia cabut. Artinya dia tidak percaya lagi. Artinya dia tidak lagi jadikan itu menjadi pedoman dalam hidupnya. Dan bahkan dia menyesal telah mengucapkan kata-kata dan mempercayai hal yang seperti itu, saudaraku. Hal yang sama akan terjadi dalam hidup seseorang yang mengenal Yesus seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Itu maka saudara perlu berdoa kepada Roh Kudusnya. Roh Kudus, tuntun aku untuk mengenal Yesus seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Roh Kudus, tuntun aku untuk mempercayai Yesus seperti yang dikatakan oleh kitab suci, supaya jangan seperti kata orang saja, aku mempercayai engkau, aku memandang engkau. Karena di Alkitab ada
terjadi di gereja-gereja bentrok dengan pendetanya. Karena pendetanya mau mencabut, ya, pendetanya mau merubah dia. Dan bagaimana bisa merubah dia orang cara pandangnya belum berubah? Tapi kalau cara pandang seseorang terhadap Tuhan telah berubah dan sesuai dengan firman-Nya, lihatlah apa yang terjadi dengan kehidupan Ayub ini. Hanya dari kata orang saja selama ini aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, katanya, mencabut perkataan-perkataan yang selama ini dia ucapkan. Dan saudara tahu perkataan-perkataan yang kita ucapkan seringkali seperti apa yang kita percayai. Dia cabut perkataannya, saudara. Ya, saudara, saya seperti itu juga. Kalau saudara mengenal dia dengan benar, ya, makanya berdoa kepada Tuhan, berdoa minta rohnya Tuhan, tuntun aku, ya, supaya aku mengenal Engkau bukan hanya dari kata orang saja, tapi mataku sendiri memandang Engkau, imanku sendiri melihat Engkau dengan benar. Sehingga apa yang tidak baik, apa yang tidak berkenan sesuai dengan firman Tuhan, saudara dengan mudah mencabutnya, saudara dengan mudah meninggalkannya, saudara akan mudah melepaskannya, saudara. Itulah yang dialami oleh Ayub setelah berubah cara pandangnya terhadap Tuhan menjadi cara pandang yang benar. Cara pandangnya yang benar. Saudara dan saya perlu memiliki cara pandang yang benar terhadap Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Banyak orang memiliki cara pandang yang salah terhadap Tuhan. Dia masih berpikir Tuhan marah terhadap dia, Tuhan murka terhadap dia, Tuhan menghadik dia, Tuhan menghukum dia. Itu bukan cara pandang yang benar terhadap Yesus Kristus. Tidak, saudara. Makanya buang iman-iman yang seperti itu, buang semua dalam pikiran saudara. Lihat diri saudara, orang yang dibenarkannya, orang yang dikasihinya. Seorang hamba Tuhan dari Amerika berkata, orang yang berpikir baik tentang Tuhan, maka baginya akan mengalir perkara-perkara yang baik tentang Tuhan. Ya, saudara. Dan Tuhan tidak pernah berpikir yang negatif terhadap saudara. Dalam pujian kita sudah tadi berkatakan, dia tidak ada berpikir yang tidak baik terhadap kita. Makanya jangan berpikir buruk terhadap Tuhan. Pikirkan Tuhan itu indah dalam hidup saudara. Pikirkan dia memiliki rancangan-rancangan seperti yang dia katakan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pikirkan hidup saudara telah dilayakkannya, telah dibenarkannya, bukan karena perbuatan saudara, bukan karena saudara banyak berdoa, bukan karena saudara banyak belajar Alkitab. Walaupun belajar Alkitab perlu, walaupun berdoa perlu, tapi bukan semua karena itu. Bukan karena itu, saudara. Berarti saudara, kalau saudara dibenarkan karena banyak baca Alkitab, berarti saat ini saudara masih harus berjuang. Kalau memang bisa karena baca Alkitab saja kita dibenarkan, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Dia akan suruh malaikatnya, baca saja Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka kamu semua dibenarkan. Tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Hanya oleh karyanya di Golgota. Begitu saudara mempercayai karyanya di Golgota sepenuh-penuhnya dalam hidup saudara, hidup saudara akan berubah. Cara pandang saudara terhadapnya akan berubah. Cara pandang saya semua berubah terhadap dia, saudara. Dulu saya pikir dia tidak senang dengan saya. Dulu saya pikir begitu saya melakukan kesalahan, saya tinggal menunggu hukuman ini. Cepat atau lambat pasti hukuman Tuhan datang. Nah, pikiran yang keliru. Sudah jelas dikatakannya tidak ada lagi penghukuman dari dia. Tidak ada lagi penghukuman Tuhan. Makanya lihat ini saudara, bukan orang-orang hukuman, tapi orang-orang yang telah dibebaskan Tuhan, telah dimerdekakan Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang berkualitas di mata Tuhan, yang berharga di mata Tuhan. Itu semua kita terima, itu semua kita dapatkan, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena karyanya yang sempurna di bukit Golgota. Itu maka saudara memiliki cara pandang yang benar. Cara pandang yang benar adalah cara pandang seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Sehingga dalam hati kita akan mengalir aliran air hidup. Aliran air hidup. Disitulah semua aliran-aliran berkat Tuhan, kuasa Tuhan
banyak masalah, banyak tantangan, banyak pergumulan. Tapi kalau air hidup itu mengalir, air hidup, aliran air hidup itu ada dalam hati saudara, dalam hidup saudara, saudara akan tetap menjadi pemenang. Saudara tidak menjadi orang yang kalah, saudara tidak menjadi orang yang kecewa, saudara tidak menjadi orang yang putus asa, tapi tetap orang yang maju, ya, tetap orang yang berkemenangan, dan tetap menjadi orang yang berhasil. Amin. Anak-anak kami yang masih muda-muda, pikirkan hidupmu seperti yang Tuhan pikirkan. Tuhan berpikir tentang kau adalah orang yang berhasil, bukan orang yang gagal. Orang yang berhasil bukan orang yang gagal. Sekalipun kau mungkin gagal dalam satu ujian, sekalipun kau mungkin gagal dalam masuki satu instansi, jangan kau berpikir orang yang gagal. Ya, jangan kau berpikir orang yang gagal. Ingatlah keberhasilanmu ditentukan oleh Tuhan sendiri. Dan Yusuf saudaraku, dalam keadaannya yang sangat terpuruk secara mata jasmani kita memandang, tapi dia dikatakan oleh Tuhan orang yang berhasil karena Tuhan ada bersama dengan dia. Keberhasilan itu dari mana saja Tuhan bisa datangkan kepada kita. Ya, tidak mesti dari perguruan tinggi Australia, tidak mesti dari perguruan tinggi Eropa baru saudara bisa berhasil. Saudara. Ya, itu percayaan. Tapi karena penyertaan Tuhan. Tapi kalau saudara dapat bisa kuliah di Eropa atau di Australia, kenapa tidak? Silakan saja, saudara. Ya, tapi kalau pun tidak, bukan berarti itu menghalangi saudara berhasil. Amin. Karena keberhasilan datangnya dari Tuhan. Firman-Nya berkata, bukan daripada gurun, ya, atau dari barat, atau dari timur, datangnya peninggian itu, tapi dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan dari timur, dari barat, atau daripada gurun, datangnya peninggian dalam hidup kita, ya, tapi dari Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan percayalah kau telah ditakdirkan menjadi orang yang berhasil. Itulah takdir Tuhan terhadap kita. Banyak orang berkata kalau dia mengalami musibah ini sudah takdir Tuhan. Nah, kalau dia mengalami sesuatu yang buruk ini sudah takdir ilahi. Tapi yang kita berkata takdir Tuhan hari ini bagi kita bukan itu, saudaraku. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada kepadamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Itulah takdir Tuhan. Itulah karakternya Tuhan. Sesuatu yang telah ditetapkan Tuhan untuk engkau dan saya. Itu maka percaya karakternya Tuhan, takdirnya Tuhan kepada kita. Percaya takdir Tuhan kepada kita. Takdir Tuhan kepada kita adalah untuk menerima, mewarisi janji-janji berkat Abraham, menjadi ahli waris dunia. Dan itu kita peroleh bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan hukum Taurat, tapi berdasarkan kasih karunia-Nya. Karena kalau berdasarkan hukum Taurat atau berdasarkan perbuatan kita dikatakan oleh firman Tuhan, maka sia-sialah iman dan batallah janji Tuhan. Ya, jadi bukan karena kekuatan kita, tapi karena iman kita kepada Yesus Kristus yang telah membenarkan kita, melayakkan kita, mentakdirkan kita menjadi orang yang berhasil. Itu maka perkataan selalu takdirku adalah takdir keberhasilan dari Tuhan. Aku ditakdirkan menjadi orang yang berhasil. Aku ditakdirkan memiliki hari depan yang penuh harapan. Aku tidak ditakdirkan sehat, bukan saja sakitan. Aku ditakdirkan tidak kena virus corona. Saudara mengucapkan itu, saudaraku. Ya, itu takdir Tuhan, ada takdir perlindungannya bagi kita. Dan saudara harus memperkatakannya untuk mengambil itu, saudara. Saudara tinggal mengambilnya dengan memperkatakannya, dengan mengucapkannya, dengan mengimajinasikannya dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa.